Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa mahasiswa agribisnis bidang minat penyuluhan dan komunikasi pertanian dimanapun Anda berada. Semoga saudara sekalian dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat dalam melaksanakan tutorial online. Dalam kesempatan kali ini pada sesi ke-6 itu kita akan memberikan materi tambahan terkait evaluasi belajar. Saudara diharapkan tetap semangat ya, karena ini sudah memasuki sesi ke-6, kemudian sesi ke-7 juga masih sedang proses diskusi, dan yang nanti terakhir adalah sesi ke-8. Oke, pada kesempatan kali ini kita membahas beberapa topik. Yang pertama adalah tujuan belajar. Jadi ketika saudara ingin mengetahui, ingin belajar terkait evaluasi belajar, itu harus mengerti, memahami tentang tujuan belajar. Ya. Kemudian yang kedua CPK. CPK itu apa? CPK itu adalah capaian pembelajaran khusus. Nah, itu nanti juga terdapat dalam tujuan belajar. Yang ketiga, evaluasi belajar itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah ciri-ciri dan manfaat evaluasi belajar, tentunya dalam program kegiatan yaitu penyuluhan. Yang pertama, tujuan belajar itu apa? Jadi perlu diketahui bahwa tujuan belajar itu di dalamnya ada yang namanya CPK. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, bahwa CPK adalah capaian pembelajaran khusus. Apa itu? Yaitu suatu cara untuk menyatakan capaian belajar dalam bentuk perbuatan atau perilaku nyata yang harus dapat dilakukan. Jadi ketika saudara menyusun tujuan belajar harus memahami namanya CPK. Maksudnya dalam perbuatan atau perilaku nyata itu adalah dia dalam kalimat tulisan tujuan belajarnya itu menggunakan kata kerja operasional. Artinya yang dapat diukur. Misalkan kalau hanya memahami saja tidak bisa. Tapi harus menerapkan atau mendemonstrasikan. Kemudian manfaat dari CPK itu adalah sebagai arah pembelajaran menjadi jelas. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran menjadi lebih efisien. Oke. Lalu evaluasi belajar itu apa? Terkait dengan CPK dan tujuan belajar tadi, evaluasi belajar adalah alat untuk mengukur apakah proses belajar yang dilakukan berhasil dengan baik atau tidak dalam mencapai CPK. Berarti evaluasi belajar harus disesuaikan dengan CPK. Terkait nanti bagaimana menyusun CPK, kita akan jelaskan di video tambahan, materi tambahan pada sesi berikutnya. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri evaluasi belajar. Nah, yang pertama adalah berisi pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan CPK. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan bahwa evaluasi belajar adalah harus sesuai dengan CPK. Yang kedua adalah pelaksanaan sesudah kegiatan pembelajaran dari satu unit pembelajaran atau penyuluhan ya. Jadi setelah pembelajaran atau penyuluhan itu baru dilakukan evaluasi, jangan sebelumnya ya. Kemudian yang ketiga dikenakan kepada seluruh peserta. Jadi seluruh peserta harus mengalami yang namanya evaluasi. Selain itu ada yang namanya objektivitas. Objektivitas itu adalah menghindarkan dari pengaruh faktor-faktor individu, artinya objektif ya. Kemudian practicability yaitu menitikberatkan pada aspek kepraktisan, artinya sederhana. Kemudian validity menjamin evaluasi hasil belajar akan mengukur apa yang seharusnya diukur. Kemudian reliability itu dapat dipercaya, ya. Kemudian discriminating itu mampu membedakan pelajar yang bisa
dan tidak bisa atau lemah dalam penguasaan CPK. Nah, jadi ciri-ciri ini harus dipelajari, harus dipahami terkait evaluasi belajar itu sendiri, sehingga dapat mengefektifkan serta mengefisiensikan pembelajaran atau kegiatan penyuluhan itu sendiri. Selanjutnya adalah manfaat dari evaluasi belajar. Nah, kalau manfaat dari evaluasi belajar itu dalam penyuluhan sebenarnya sama. Yang pertama adalah ukuran keberhasilan atau tidaknya suatu penyuluhan. Jadi diukur ini penyuluhan ini berhasil atau tidak, pengukurannya ya melalui evaluasi belajar tadi berdasarkan ciri-ciri yang tadi, berdasarkan CPK yang ada. Nah, kemudian yang kedua adalah petunjuk bagi penyuluh tentang penguasaan pihak yang disuluh. Di sini adalah misalkan petani atau peternak atau pihak-pihak yang lain yang disuluh terhadap CPK atau capaian pembelajaran khusus. Artinya dia itu sudah mencapai tujuan pembelajaran atau belum, yang berdasarkan apa yang diperbuat tadi dengan kata kerja operasional. Ya, itu mungkin dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara menyusun CPK. Kemudian semoga teman-teman dapat diberikan kemudahan. Salam sukses dari saya, tetap semangat.